Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika, D10 120474, dan Hanif Muhammad Alif Gustama, D10 20135, dan teman saya Nurul Mutia Dewi, D10 12038. Baik, saya di sini untuk menjelaskan mekanisme pembentukan undang-undang setelah amandemen menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan masuk di pembentuk undang-undang. Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR. Hal tersebut tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke slide berikutnya, dasar hukum proses pembentukan undang-undang di Indonesia, yang termuat dari pasal 167 sampai 173 Undang-Undang MD3 beserta perubahannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang ketiga ada Perpres Nomor 87 Tahun 2014. Yang keempat ada Perpres Nomor 76 Tahun 2021. Selanjutnya ada masuk perencanaan. Perencanaan tersebut terdiri dalam pasal 16 sampai 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang terdiri pertama ada Badan Legislatif menyusun prolegnas di lingkungan DPR. Pada tahap ini, Badan Legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan atau masyarakat. Kedua, ada Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan prolegnas. Yang ketiga ada prolegnas jangka menengah atau 5 tahun dan prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Setelah tahap perencanaan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan. Tahap penyusunan sendiri terdapat pada pasal 43 sampai 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahap penyusunan dimulai dengan penyusunan naskah akademik oleh anggota komisi, gabungan komisi. Kedua, penyusunan draft awal rancangan undang-undang oleh anggota komisi, gabungan komisi. Ketiga, pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang paling lama 20 hari masa sidang sejak rancangan undang-undang diterima Badan Legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasikan kembali ke Badan Legislatif. Kemudian tahap keempat, rancangan undang-undang hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR. Dan tahap kelima, rapat paripurna untuk memutuskan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR dengan keputusan sebagai berikut. 1. Persetujuan tanpa perubahan. 2. Persetujuan dengan perubahan. Ketiga, penolakan. Kemudian keenam, penyempurnaan rancangan undang-undang jika keputusannya adalah persetujuan dengan perubahan, yang paling lambat 30 hari masa sidang. Namun jika 30 hari tidak cukup, maka diperpanjang 20 hari masa sidang. Ketujuh, rancangan undang-undang hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Dan terakhir, kedelapan, yaitu Presiden menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima oleh Presiden. Kemudian setelah tahap penyusunan selesai, dilanjutkan dengan tahap pembahasan rancangan undang-undang. Itu terdapat pada pasal 65 sampai 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Badan Legislatif, Badan Anggaran, dan panitia khusus. Kemudian yang terakhir dari tahap pembahasan yaitu pembicaraan tingkat 2, yakni pembinaan keputusan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna. Rapat paripurna tingkat 2 berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang pertama, pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan. Poin A-nya, penyampaian laporan yang berisi proses pendapatan mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Poin B, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan poin C, penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Yang kedua,
dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 4. Pengesahan Pasal 72 sampai 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rancangan undang-undang dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Namun, jika tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang. Yang kelima, pengundangan. Pasal 81 sampai 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rancangan undang-undang yang telah disahkan di undangan. Yang kelima, pengundangan pasal 81 sampai 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rancangan undang-undang yang telah disahkan diundangkan dalam lembar negara Republik Indonesia. Produk hukum yang terbentuk meliputi: yang pertama, Undang-Undang Dasar; yang kedua, Peraturan Presiden; yang ketiga, Peraturan Daerah. Sekian, terima kasih.